Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro1 dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Kita sudah menginjak sesi dialog interaktif Kopi Pagi bersama saya Tago Novantrian pada edisi hari ini Senin 14 Oktober 2024 dengan topik membangun kesadaran cinta lingkungan dari desa. Dan sebelum kita memulai dialog interaktif pagi ini dengan topik kita tadi membangun kesadaran cinta lingkungan dari desa bersama dua narasumber, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini. Ini bagus dan perlu ditiru oleh desa lain karena menjaga kebersihan lingkungan dan bisa melakukan pengolahan sampah. Ini sesuatu yang luar biasa dan sangat membantu. Semoga semakin banyak desa yang peduli terhadap lingkungan. Ini sebuah kemajuan dari desa, karena untuk mendapatkan predikat desa mandiri membutuhkan proses setiap tahunnya. Nah, perlu dicontoh oleh desa lainnya dalam menjaga keasrian lingkungan, karena akan sangat membantu, terutama bisa dimanfaatkan untuk menambah perekonomian warga. Ya baik pendengar, sebanyak 7 desa di Sumeneb ini mendapatkan penghargaan sebagai desa bersih dan lestari atau berseri pada tahun 2024 ini. Dan nantinya akan kami bahas bersama dengan fungsional penyuluh lingkungan hidup DLH Sumeneb, Ibu Andritias Nurikayanti, serta Kepala Desa Lobuk Bluto, Bapak Muhammad Saleh. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon kami di 0328 6627 317 dengan maupun di WhatsApp Pro1 0811 335 101, dan siaran ini dapat Anda dengar juga melalui aplikasi RRI Digital serta update berita kami di aplikasi RRI News. Dan untuk yang pertama, kita telah bersama dengan narasumber fungsional penyuluh lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Sumeneb, Ibu Andritias Nurikayanti. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bu Andrit. Halo? Halo, Assalamualaikum, Bu Andrit. Nampaknya masih terputus sambungan Zoom kami dengan Ibu Andrit, dan gatekeeper kami masih mencoba untuk menghubungi beliau kembali agar bisa memberikan apa yang akan ataupun yang akan menjadi target-target berikutnya untuk BLH Sumeneb dalam rangka untuk menambah jumlah ataupun memperbanyak desa yang mendapat predikat berseri pada tahun 2000 mendatang. Dan kita coba untuk apakah sudah tersambung? Halo, Assalamualaikum Bu Andrit. Assalamualaikum Mas Tago. Iya. Apa kabar hari ini Bu Andrit? Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Oke. Ya, gimana? Iya. Senin harus sehat. Alhamdulillah harus sehat. Ya, wajib itu. Iya. Gimana Mas Tago? Ya, Bu Andrit, ini kan ada 7 desa yang sudah mendapatkan predikat desa berseri dengan tingkatan yang berbeda-beda nih Bu. Nah mungkin desa berseri ini bisa dijelaskan sudah memasuki tahun keberapa nih Bu? Ya, oke. Jadi program Desa Kelurahan Berseri ini yaitu sebuah program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur
ini dimulai sejak tahun 2011. 2011. Nah, kita Kabupaten Sumeneb mulai mengikutinya pada tahun itu, namun karena keterbatasan informasi kami masih biasanya hanya mengikutkan tiap tahunnya hanya 1-2 seperti itu. Nah, namun begitu ketika sudah tahun 2013 lah, sekitar itulah kita sudah mulai banyak tahu lah bagaimana sebenarnya desa kelurahan berseri itu. Akhirnya kami mencoba membuat embrio dulu di Kabupaten Sumeneb, jadi dengan cara membuat perlombaan di kabupaten. Jadi kami undang kecamatan pada saat itu, lalu kami minta kepada Pak Camat untuk mengusulkan 1 atau 2 desanya untuk bisa ikut di ajang ini untuk tingkat kabupaten. Nah, dari seleksi kabupaten ini akhirnya kami punya beberapa desa, nama-nama desa itu yang kami usung ke provinsi. Biasanya kami tiap tahun 5-10. Namun tahun ini kami coba sebenarnya ada 8 desa. Cuma secara administrasi ada 1 desa yang nggak lolos, akhirnya gugur, dan 7 desa lolos administrasi, dan kemudian diadakan penilaian secara verifikasi lapangan, secara fisik. Nah, akhirnya 7 desa tersebut masuk semuanya dengan 3 status ya. Jadi karena berseri ini ada tingkatannya, mulai Pratama, Madya, dan Mandiri. Jadi kalau Pratama itu biasanya 1 desa itu menyiapkan 2 RW. 2 RW itu menyiapkan 2 RT-nya. Ada, jadi tiap tiap desa itu ada 4 RT yang diusulkan ketika mereka mau ke tingkat Pratama. Nah, ketika sudah mau maju ke tingkat Madya, nambah lagi 1 RW dengan 2 RT, dan ketika sudah Mandiri, malah RT-nya harus 3 tiap-tiap RW-nya. Jadi bisa lebih banyak seperti itu. Atau semua RW yang ada di desa tersebut atau kelurahan tersebut harus diusulkan untuk menjadi, wajib diusulkan untuk menjadi kelurahan desa berseri tersebut. Jadi begitu, Mas Aldo. Iya, ini kalau ada 7 desa nih memang yang sudah kemarin pada tahun ini maksudnya sudah mendapat penghargaan ya dari 330 desa yang ada di Sumeneb. Nah, mungkin proses-proses yang bisa dijelaskan Ibu, proses dari tiap desa, apa yang harus dilakukan dari awal itu? Apakah memang ditunjuk dari tingkat kecamatan atau memang dari inisiatif desa sendiri untuk mengikuti lomba ini? Ya, baik. Jadi biasanya kami awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ngumpulkan kecamatan. Jadi kebetulan yang kami sementara ya, karena untuk jangkauan ke kepulauan kami kan agak susah. Jadi kami kumpulkan yang kecamatan daratan dulu. Jadi dari Pak Camat ini akhirnya kami mereka bisa mengusulkan masing-masing gitu. Jadi Pak Camat yang tahu kondisi desanya gitu loh, Mas Tago. Jadi desanya diusulkan oleh Pak Camat. Biasanya desa-desa ini yang memang sudah punya program sebelumnya kan, sekarang banyak sekali kan program dari beberapa lintas OPD ini yang juga turun ke desa. Nah, biasanya kami bersinergi di sana. Misalnya ada desa anti narkoba dan lain sebagainya, lalu desa kampung ada dulu namanya Kampung KB. Nah, ini bisa bersinergi dengan kami. Nah, itu yang diusulkan. Jadi Pak Camat yang tahu kondisi desa atau kelurahannya masing-masing. Jadi itu yang diusulkan, lalu ikut di ajang kabupaten. Setelah itu baru ada nominasi. Setelah itu yang kami usulkan. Nah, untuk tahapan selanjutnya ke provinsi, kami biasanya kebetulan kami punya kader lingkungan. Nah, ini kader lingkungan yang juga mungkin menjadi penggiat lingkungan yang biasanya sering juga ngisi di RRI ya. Ada beberapa teman-teman kami itu. Nah, kami punya kader lingkungan ini sejak tahun 2014. Kami bentuk kader dengan harapan memang bisa menjadi kepanjang tangan kami di bawah ketika kami harus terbatas lah. Kami terbatas untuk bisa langsung ke warga seperti itu. Jadi melalui kader ini biasanya kalau sudah misalnya nih kita biasanya bulan Februari Maret gitu ya, kita start sudah persiapannya, karena biasanya setelah
kalau tahun ini setelah Lebaran baru penilaian. Jadi sudah mulai Februari Maret itu sudah kami pembinaan. Jadi kami gandeng kader kami punya program apa istilahnya rencana kerja. Rencana kerja. Jadi punya rencana kerja. Jadi harus kemana-kemananya dan apa karena dalam hal ini banyak sekali indikatornya Mas Tago. Jadi tidak bisa 1-2 hari untuk turun gitu. Turun gitu ya. Apalagi jangkauan sekarang itu bukan hanya di kota. Kalau dulu mungkin sebelum tahun 2019 kami hanya kota saja. Jadi Iya. fokus di kota untuk bisa menjadi semuanya dulu berseri, tapi setelah 2019 waktu itu pandemi kami mencoba yang Lebih harus melebar apa ya, ya. semua kecamatan lah istilahnya, Kecamatan. inginnya semua kecamatan di Kabupaten Sleman itu bisa menjadi berseri seperti itu. Jadi Nah, begitu Mas Anggo. iya. Mungkin dari kriteria-kriteria tadi yang sudah mungkin Pak Camat ini yang lebih paham kan desa yang memiliki program ataupun keunggulan-keunggulan yang untuk selanjutnya diikutkan desa berseri. Nah, kalau yang kemarin-kemarin yang memang mendapat penghargaan itu penilaiannya dari segi apa? Apakah bisa dari keasrian lingkungan saja atau mungkin ada terobosan-terobosan lain Bu Andrit yang menjadi poin dalam penilaian dari BLH sendiri untuk menentukan ini pantas ini untuk naik ataupun ada kriteria tersendiri gitu. Oke, jadi kompleks ya. Jadi kalau berbicara lingkungan hidup itu memang semuanya masuk gitu. Oh iya. Jadi saya makanya suka sekali dengan belajar di lingkungan hidup karena ketika ada penghargaan di bidang lingkungan, pasti indikator di dalamnya itu kompleks gitu, Mas Tago. Jadi semua sisi kita bisa dijadikan indikator penilaian di sana. Misalnya satu, jadi memang stressing ya, penekanannya memang lebih kepada pengelolaan sampah karena bagaimanapun kita tahu bahwa dunia ini untuk permasalahan sampah ini kan memang serius sekali dan menjadi pembahasan tiap tahun ketika orang-orang besar di dunia ini berbicara tentang lingkungan seperti itu. Iya. Nah, memang stressingnya di pengelolaan sampah. Tapi tidak hanya pengelolaan sampah. Jadi ada beberapa karena model program berseri ini tidak hanya harus masyarakat saja, tapi dari pemerintahannya juga gitu. Jadi sinergitas antara seperti itu. Jadi mulai dari kebijakannya. Jadi bagaimana sebuah desa itu sudah membuat sebuah kebijakan yang yang ramah lingkungan seperti itu. Ingin membuat desanya itu ramah lingkungan. Jadi mungkin dari sisi anggarannya sudah ada di sana sudah menyentuh masalah lingkungan seperti itu. Lalu mungkin mereka juga sudah membentuk beberapa orang-orang lembaga istilahnya organisasi di dalam perangkat desa tersebut yang mengarah kepada lingkungan, misalnya PKK ini ujung tombak juga seperti itu karena mau disadari mau diakui atau tidak bahwa rumah tangga itu adalah faktor penentu kita mau ramah lingkungan atau tidak seperti itu. Jadi PKK-nya sudah terbentuk dan memang sudah punya program seperti itu. Lalu ada Karang Tarunanya juga seperti itu. Lalu suku-suku sudah ada kader lingkungan di sana. Nah, itu biasanya yang menjadi kriterianya untuk kebijakan di desa. Lalu setelah itu secara fisik yaitu tadi pengelolaan sampahnya bagaimana? Apakah sudah ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di sana? Misalnya yang wajib ada itu pemilahan sampah. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan di hulu itu akan lebih murah dan lebih mudah daripada kita berbicara pengelolaan sampah di hilirnya. Jadi di hulu ini adalah sumber-sumber sampah, boleh di rumah tangga, sekolah, perkantoran mungkin, lalu pertokoan mungkin seperti itu. Jadi ini akan lebih mudah walaupun mungkin tidak mudah dalam artian implementasi, tapi untuk efisien seperti itu daripada kita mengerjakan pekerjaan pengelolaan sampah ini di hilir seperti misalnya di TPA seperti itu. Hilir sampah ini kan di TPA. Jadi kita tahu mungkin bagaimana kita membuat TPA yang di Torpeng sana butuh
biaya dan waktu yang tidak Singkat. sebentar dan tidak sedikit seperti itu. Jadi masih harus punya lahan dulu, dan itu tidak mudah untuk mendapatkan lahan Mm-mm. seperti itu kan. Iya, Lalu iya. setelah lahan baru biayanya itu tidak bisa sedikit karena melalui kementerian dan MM-an lah Iya, istilahnya, apa namanya istilahnya, tidak sedikit lah tidak begitu Mas sedikit ya. Tago. Iya. Dan apalagi pengelolaan di sana. Nah, ini yang harus kita pikir, yang harus bisa merubah cara pikir kita, bahwa pekerjaan di apa namanya pengelolaan sampah Pengelolaan sampah. yang di hulu ini harus bisa diterapkan oleh kita semuanya Mm. seperti itu. Lebih ke Jadi itu pengelolaan sampah, lalu setelah itu RTH. Nah, RTH. RTH. Jadi Oh. RTH itu ada penghijauan dan ada juga istilahnya RTH yang sifatnya apa, semacam peneduh seperti itu. Jadi kalau penghijauan seperti yang bunga-bunga hias seperti itu Mas Tago. Lalu kalau yang peneduh itu yang pohon-pohon besar Pohon lah, besar identik ya. dengan seperti itu. Boleh yang produktif atau tidak. Setelah itu mungkin ada keberagaman keanekaragaman hayatinya juga. Di situ ada tanaman toganya dan bagaimana kebermanfaatan tanaman toga Tanaman. yang ada di rumah tangga seperti itu. Oh gitu. Dibuat di sana misalnya Diolah apa gitu ya. namanya, ada kerajinan, misalnya Kerajinan. ada kerajinan yang tidak hanya ini, bukan ya, kalau kerajinan masih masuk daur ulang ya, masih masuk 3R. Mungkin ada beberapa rumah tangga yang bisa mengumpulkan, yang bisa membuatnya menjadi sebuah, kita tahu ada bank sampah di situ, jadi bank sampah atau korup ya mungkin ya. Nah, Iya. mungkin di sana mereka mengolahnya menjadi bata plastik misalnya seperti itu. Itu sebuah inovasi seperti itu. Eco-brick ya. Nah, banyak hal lain yang juga mungkin bisa dikerjakan di desa terkait dengan pengelolaan sampah ini seperti itu. Mungkin itu Mas Tago. Iya, berarti jika tadi sempat disinggung Halo? dari PKK Ya. ataupun ini lebih ke individu gitu, untuk bagaimana bisa memilah ataupun ikut membantu dalam pengelolaan sampah begitu Bu Andrit ya? Lebih banyak ke ini. Nah, jika nanti Betul, betul, nanti jika betul. memang sudah pengelolaan sampah ini lebih maksimal dari tingkat warga sendiri, nah ada kemungkinan berarti ada yang bisa dari misal tadi dari Pratama ke Madya ini untuk naik tingkat gitu, Bu Andrit ya, status ininya nanti, Iya, desa berserinya. iya betul. Jadi biasanya kami inginnya itu jenjang itu kita jadi status itu bisa kita lakukan tiap tahun, tapi tidak semua desa mau. Nah, kebetulan hari ini juga dengan Pak Kades Lobuk ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kenapa kami nah, kalau Lobuk ini beda. Jadi beda Mas. Jadi kalau Lobuk ini inisiasinya itu dari mereka. Oh Jadi Pak begitu. Kades itu mengundang kami untuk melakukan penilaian di sana. Heeh. Jadi kami yang ke sana waktu itu tahun 2019 atau 18 ya, saya lupa. Iya. 19 ya, 19. Waktu itu pas 17-an. Jadi momennya pas ya. Jadi semua RT di sana ada 21 RT, luar biasa Lobuk ini. Wah, Luas sekali dan luas sekali. RT-nya banyak dan jangkauannya jauh-jauh Mas Lobuk ini. Nah, itu kami yang diundang. Nah, setelah itu kami dapatkan beberapa nama RT di sana. Nah, ini saya sampaikan kepada Pak Kades. Pak Kades, kami punya program di DLH itu namanya Berseri. Nah, mungkin tahun depan bisa diikutkan seperti itu. Nah, kalau yang Lobuk seperti itu. Jadi bukan dari kecamatan dulu kalau yang Lobuk ini, Mas. Jadi beda. Jadi dari Jadi desa ya, mereka yang berinisiasi. menginisiasi. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, jika pada tahun ini ada 7 nih, Bu Andrit. Untuk target ke depan nih, tahun depan BLH ini menargetkan ada berapa desa untuk agar juga semakin banyak desa yang masuk dari kategori berseri, mungkin nanti juga bisa membantu dalam BLH untuk dalam ya setidaknya minimal untuk pengelolaan sampah ataupun lebih menghijaukan kembali daerah-daerah yang memang sekarang sudah mulai tidak terjamah gitu, Bu Andrit. Ya, jadi target sebenarnya kami ingin sesuai perintah Pak Kepala Dinas ya. Jadi semuanya pengennya berseri.
Kami lagi-lagi kami terbatas ya. Iya. Jadi kami SDM kami yang di bidang ini juga tidak banyak. Jadi kami harus berbagi tugas ini, apalagi di bidang kami ini ada beberapa memang bidang kami ini nih, di bidang kami ini memang bidangnya prestasi gitu loh. Iya. Jadi semua prestasi atau penghargaan di bidang lingkungan itu ada di bidang saya gitu loh Mas Tago. Jadi makanya mungkin targetnya itu tiap tahun 10. Dan tahun kami 10 ya? sudah mengantongi beberapa nama-nama desa dari kemarin yang kami lakukan penilaian. Jadi 2 tahun ini kami sudah punya nama. Jadi makanya tahun ini harusnya di bulan Oktober ini biasanya kami lakukan penilaian. Cuma karena kami sudah punya nama-nama desa yang akan kami usulkan tahun depan, jadi tahun ini kami tidak mengadakan yang tingkat kabupaten. Jadi langsung gitu. kami bina untuk pembinaan yang untuk tahun depan seperti itu. Karena di awal kan Mas Nago. Iya. Itu. Jadi targetnya ininya semua desa yang ada di Kabupaten Sumber itu bisa menjadi desa berseri seperti itu. Karena ini juga amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa ini kan jadi yang kabupaten namanya rintisan berseri. Setelah itu atau kampung berseri ya, rintisan berseri atau kampung berseri. Yang provinsi namanya berseri. Nah, nanti ketika sudah di kementerian misalnya nih Lobuk ini kan sekarang Madya masih. Tahun depan insya Allah maju ke Mandiri. Nah, setelah Mandiri kami punya nama program namanya Proklim. Jadi program kampung iklim ini ada di kementerian. Namun Lobuk ini mencuri start. Jadi kami kemarin ketika bidang sebelah itu mencari siapa Mbak Anit yang mau kita usulkan, ya saya sampaikan Lobuk aja. Ini sudah mandiri belum, tapi dia sudah bisa insya Allah saya bilang gitu. Makanya walaupun sudah masih Madya, Lobuk ini sudah masuk ke Proklim barusan. Seperti itu. Jadi targetnya ya semua desa kelurahan yang ada di Kabupaten bisa menjadi desa berseri dan bisa masuk desa kampung iklim. Jadi program kampung iklim atau Proklim seperti itu Mas Tago. Iya. Makasih ya atas waktunya Bu Andri Tias Nurikayanti sudah bersama di Dialog Kopi Pagi pada hari ini. Sukses terus untuk program-program dari BLH untuk membangun Kabupaten Sumeneb dan desa-desa semua untuk kembali untuk lebih memperhatikan bagaimana masalah lingkungan ini bisa diatasi secara bersama-sama ke depannya. Dan terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Bu Andri. Sukses terus. Amin. Terima kasih juga Mas Tago. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Mas Tago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu pendengar tadi perbincangan kami yang cukup seru dengan fungsional penyuluh lingkungan hidup DLH Kabupaten Sumeneb Ibu Andri Tias Nurikayanti terkait dengan bagaimana proses menjadi sebuah desa berseri ketika ada penilaian ataupun bagaimana kiat-kiat untuk apa yang harus dilakukan oleh desa itu ketika ingin mendapatkan predikat Pratama, Madya maupun Mandiri saat penilaian desa berseri ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. .1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar, kembali di sesi kedua dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik membangun kesadaran cinta lingkungan dari desa. Dan pada dialog sesi kedua kali ini kita telah bersama dengan Kepala Desa Lobuk Bluto, Bapak Muhammad Saleh. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam, Mas Saleh. Iya. Pak Saleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat ya. Kalau bisa on cam monggo Pak, Pak Saleh. Biar kita bisa bertatap di sini secara visual. Oke Pak Saleh, ini Desa Lobuk memang menjadi atensi juga nih dari Ibu Andri Tias Nurikayanti tadi, fungsional penyuluh lingkungan BLH, karena memang inisiatif yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa sendiri untuk bagaimana bisa lebih meningkatkan lagi prestasi ataupun tingkat dari Pratama ke Madya. Nah, selamat untuk Desa Lobuk. Dan tahun ini udah keberapa kalinya nih Pak Saleh untuk mendapatkan penghargaan Desa Berseri ini? Alhamdulillah ini yang kedua kali. Tahun kemarin tingkat Pratama yang dinilai itu 2 RW 4 RT. Dan tahun ini ada 3 RW dan 6 RT. Jadi sudah masuk di tingkat Madya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat piagam penghargaan dari Gubernur. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu motivasi bagi kami untuk terus membantu Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya kita menjaga lingkungan seperti itu. Nah, sejauh ini Pak Saleh, program yang Anda memang tadi sempat disinggung juga oleh Bu Andrit ini sudah
Cukup bagus. Untuk menggerakkan masyarakat sendiri akan hal ini nih sulit tidak, Pak? Memang tingkat paling sulit itu kita memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat karena masyarakat sudah kadung terbiasa membuang sampah sembarangan, di Itu. mana ada tempat kosong Langsung buang, Pak, ya? dibuang, ya. Jadi betul kata Bu Andrit tadi bahwa awalnya kita kemarin momen 17 Agustus di 2020 kalau nggak keliru, kita mengadakan lomba bersih lingkungan di semua RT yang ada di Lobuk. Dan saya minta kepada Bu Andrit dan teman-teman dari DLH untuk menjadi penilai seperti itu. Kemudian pasca kegiatan itu Bu Andrit menawarkan bahwa di LH itu ada program desa berseri. Ya, kita dengan bismillah lah mengabulkan pemerintahan itu. Kita bentuk kemarin juga kader lingkungan untuk memberikan yang terbaik lah bagaimana Lobuk yang diutus oleh Sumeneb untuk mengikuti desa bersih ini bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Nah, respon masyarakat sendiri, Pak, warga sendiri ketika Anda mengajak melakukan program untuk bersih-bersih di RT ataupun RW Anda itu seperti apa, Pak, responnya? Cukup bagus. Sebenarnya sebelum kita masuk di desa berseri, kita kemarin kan Lobuk baru mendirikan tempat wisata Mas di Lobuk di pesisir yang kita kenal dengan Pantai Matahari. Pantai Matahari, ya. Mana Pantai Matahari itu awalnya memang pusat sampah dan tempatnya sampah. Jadi kita sulap bersama dengan Pemdes, masyarakat lingkungan, dan semua jajaran pemerintahan desa Lobuk, baik itu DPD, teman-teman Podarwes, Bumdes, bergotong royong bagaimana tempat yang kita jadikan tempat wisata ini kita bersihkan seperti itu. Jadi kita sudah memulainya sebelum ada desa berseri. Dengan ditambah desa berseri ini, kami dibimbing, dimotivasi oleh teman-teman DLH. Jadi kami tambah semangat untuk memberikan kebiasaan, pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana masyarakat bisa teredukasi lah, menjaga lingkungan, belajar memilah sampah, memanfaatkan sisa-sisa sampah dapur untuk jadi ekoenzim dan semacamnya itu kita lakukan dan lebih mudah dengan bimbingan dan arahan dari teman-teman DLH seperti itu. Ekoenzim ini cukup menarik juga. Apakah diproduksi secara massal atau memang untuk skala rumahan saja nih, Pak, ekoenzim yang sementara skala rumahan dulu di tiap RT yang dikomandani oleh teman-teman kader lingkungan di Desa Lobuk. Alhamdulillah sangat antusias sekali, Mas. Apalagi di dalamnya itu ada edukasi. Jadi sebenarnya kalau didalami dan ditekuni itu akan menjadi habit, kebiasaan yang luar biasa bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan ini terus diperkuat dan masyarakat semakin sadar, paling tidak meminimalisir lah lingkungan itu agar tidak tercemar dan tidak kotor seperti itu. Kalau ekoenzim ini kan lebih ke sampah rumah tangga gitu, Pak, ya? Betul, ada kulit timun, kulit terong, kita campur dengan ada bahan-bahan campuran, kita biarkan mengendap selama 3 bulan 4 bulan, itu nanti bisa salah satunya bisa jadi pupuk cair, Mas. Pupuk cair, jadi, ya. sampah yang biasanya tidak bermanfaat kita jadikan barang yang bermanfaat seperti itu. Ke depan ini mungkin ini peluang cukup bagus nih, Pak, untuk jika memang bisa diproduksi juga, Pak, untuk pertanian, membantu dari segi pertanian. Adakah rencana seperti itu, Pak, untuk ekoenzim ini? Ya, rencana besar kami memang koordinasi kita dengan teman-teman DLH yang sangat luar biasa, memang ke arah situ nanti di masa depan. Apalagi tahun depan kita mau masuk ke mandiri, mohon doanya dan motivasinya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kita komitmen dan kita niatkan seperti itu. Berarti memang target beberapa tahun ke depan ini memang ekoenzim ini dikembangkan lagi dan juga untuk masuk ke mandiri gitu, Pak, ya? Iya, betul. Nah, kalau mandiri sendiri ini kan pasti ada penambahan jumlah RW dan RT juga. Nah, untuk persiapannya sendiri apakah sudah dilakukan sejak sekarang atau mungkin masih direncanakan? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Jumat bersih kita rutin lakukan di masyarakat, terutama di masyarakat pesisir sebagai langkah awal kita menuju mandiri, karena untuk menuju mandiri nanti kan di Lobuk itu ada 4 RW, makanya
4 RW itu dikontrol semua dan RT yang ada di Lombok semua ikut semua nanti penilaiannya. Ada 21 RT. 21 Ini ya. tantangan tersendiri bagi kita, terutama RT-RT atau RW yang baru ini akan kita berikan motivasi, edukasi. Artinya RT-RT atau RW yang sudah melakukan kemarin bisa memberikan edukasi langsung kepada RT-RW yang baru akan kita bentuk untuk menerapkan mandiri ini. Untuk mandiri ya, oke. Ini cukup menarik juga ini. Bagaimana RT-RT yang sudah ada di Madya ini juga turut membantu juga Pak ya untuk Betul sekali. Betul. Nah, mungkin dari yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa ini terkait dengan dari efek ekonomi dalam mengelola sampah ini seperti apa nih Pak? Mungkin sudah ada dampaknya atau gimana nih Pak? Udah Secara dampak ekonomi sudah terlihat Mas. Jadi kemarin kita memberikan edukasi di beberapa, ada 2 bank sampah yang kita miliki itu. Ada sisa-sisa botol aqua kita jadikan sebagai pot, terus dijadikan sebagai hiasan untuk kegiatan Madya kemarin. Ada bekas-bekas koran kita jadikan baju yang yang bahan bakunya dari daur ulang. Ya. Jadi dampak ekonomisnya ada. Jadi kemarin kita juga buat gantungan kunci dari tutup botol aqua itu nilai ekonominya sudah ada. Artinya dijual berapa rupiah gitu. Jadi sudah nampak. Jadi makanya kami berharap dukungan dan motivasi dari teman-teman desa tambah kuat, tambah masif, sehingga nilai ekonomi yang kita harapkan itu betul nampak dan berdampak baik kepada masyarakat. Ini cukup terkait gitu Pak ya antara pengelolaan sampah dan juga ada dampak ekonomi yang dihasilkan dari situ. Dan kreativitas ini, terkait kreativitas apalagi yang akan Pemdes Desa Lobuk ini akan lakukan nih Pak untuk kedepannya agar juga nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat, oleh warga Anda juga semakin meningkat gitu. Ya salah satunya kan Bantai Matahari yang kita garap belum genap 2 tahun ini, salah satu lokus yang dinilai kemarin. Bahkan kami menambah kemarin ada program Kampung Iklim. Nah ini sangat asing dan baru bagi kami. Alhamdulillah ini memberikan edukasi yang luar biasa. Proklim ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lampu yang hemat listrik di rumah-rumah yang ada genteng kaca untuk di siang hari tidak usah memakai sinar listrik untuk penghematan, membuat kompos. Karena beberapa masyarakat kami itu kan jadi peternak. Jadi ini sangat luar biasa Mas. Kalau ini menjadi habit, kebiasaan di masyarakat nanti dengan dukungan berbagai pihak, ini akan sangat luar biasa. Walaupun tidak sempurna menghabiskan sampah sendiri, tapi paling tidak meminimalisir lah. Memberikan edukasi, kebiasaan kepada masyarakat, terutama kegiatan Jumat bersih. Sewaktu-waktu kita setiap minggu pagi di pantai melakukan senam. Setelah senam kita bersih-bersih pantai. Ini kita enjoy melaksanakannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini terus meningkat kebiasaan masyarakat, kesadaran masyarakat, sehingga kami tidak sulit-sulit lagi untuk mengedukasi mereka karena mereka sudah terbiasa. Ini untuk menjaga hal tersebut nih Pak. Ini yang memang cukup sulit kan, memang ketika kita membangun ataupun memulai dari awal, lalu untuk menjaga, untuk meningkatkan lagi tuh mungkin ada trik khusus nih Pak. Ya kita memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman kader lingkungan untuk terus memantau dan mengedukasi masyarakat agar apa yang kita sudah lakukan di kegiatan berseri Pratama, berseri Madya, kita pertahankan dan jaga seperti itu. Dan ini kalau sudah dilakukan, insya Allah masyarakat kesadarannya akan tumbuh dengan sendirinya Mas. Jadi kita manfaatkan kader-kader lingkungan, juga terutama di balai, kami terbiasa kalau sudah acara itu kepada hadirin, tolong Bapak Ibu sampah kita pribadi diletakkan di sampah yang sudah tersedia. Jadi kami tidak repot-repot lagi. Jadi kebiasaan seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Edukasi yang cukup bagus ya. Ekstra sabar gitu. Ekstra sabar gitu. Karena masyarakat memang kadung terbiasa ya
ada lahan kosong dibuang, Dibuang. di mana makan sesuatu mungkin nggak dibuang Dibuang seperti itu. sembarangan gitu ya. Iya, Oke, mungkin sangat Pak, sulit sekali sebenarnya. ini kan Desa Lobuk memang sudah menjadi salah satu atensi juga dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Nah, mungkin ada tips dan saran untuk agar desa-desa lainnya ini bisa juga sama-sama mendapatkan bisa menjalankan program Desa Berseri dari Pratama Madya. Nah, ini mungkin ada tips yang harus ataupun bisa Anda bagikan untuk rekan-rekan Anda sebagai kepala desa juga agar semakin banyak desa-desa yang peduli juga akan lingkungan ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya tipsnya sederhana. Kita harus memberikan pemahaman pada diri sendiri bahwa bumi tempat pijak kita satu-satunya ini harus kita pelihara. Dengan bersabar memberikan edukasi kepada masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan DLH, untuk memberikan edukasi dan pemahaman apa yang harus kita lakukan dengan kegiatan pemilahan sampah, memanfaatkan sampah dapur, terus membuat biopori di pekarangan masing-masing, memanfaatkan pekarangan yang kosong menjadi tanaman Produktif ya. obat, ada tabulang pot dan semacamnya. Itu harus kita lakukan secara intens lah. Terutama yang sangat membantu kami itu memang teman-teman DLH terutama Pak Gadis yang selalu memberikan motivasi kepada kami. Sebenarnya di awal kita kemarin juga pesimis, janganlah Pak, jangan kami, ayolah Pak Kalibun, kita kasih edukasi, kita motivasi, nanti teman-teman akan turun memberikan itu. Ternyata ketika dilakukan sangat aktif sekali. Jadi teman-teman Kades, teman-teman dari lingkungan dimanapun berada, ayo kita bantu, karena untuk melestarikan lingkungan ini bukan hanya tugas kepala desa, bukan hanya tugas DLH, tapi tugas semua masyarakat. Iya. Jadi bagaimana kita bisa meniru negara-negara maju. Saya pernah baca literasi itu, di Jepang itu bagaimana masyarakatnya kalau makan sesuatu habis, bungkusnya tidak dibuang sampai ketemu dengan tempat sampah. Ini harus kita ambil hikmah dari kebiasaan orang negara-negara maju. Karena sebetulnya di Islam sudah banyak sekali moto seperti an-nadhafatu minal iman, berkaitan itu bagian dari iman. Ini menjadi tonggak dasar kita untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan, di mana bumi ini sebagai satu-satunya pijakan dan tempat hidup kita. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan terima kasih Pak Saleh atas semua berbagi yang sudah Anda kerjakan juga di sebagai Kepala Desa Lobuk ini. Selama ini juga peduli atas lingkungan. Terima kasih atas atensi juga dari DLH untuk membangun desa-desa ini agar lebih memperhatikan akan lingkungan hidup yang saat ini memang mulai mungkin sukses terus untuk Desa Lobuk dan semua program yang akan dijalankan oleh Pak Saleh. Sehat-sehat terus Pak Saleh. Amin. Jangan lupa doa dan motivasinya Mas untuk kami, biar kami terus bisa berbenah. Amin. Membantu DLH lah, membantu Sumeneb agar Sumeneb menjadi kabupaten yang bersih. Baik, terima kasih Pak Saleh atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar tadi dialog kami bersama dengan Kepala Desa Lobuk Kecamatan Bluto yang memang memiliki banyak inovasi untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar hingga bisa naik dari Pratama ke Madya untuk kategori desa berseri. Dan nantinya juga DLH juga ingin semakin banyak desa-desa lain juga meniru ataupun semakin juga peduli atas keadaan lingkungan, di mana minimal untuk pengelolaan sampah yang memang menjadi isu internasional dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan demikian dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik membangun kesadaran cinta lingkungan dari desa bersama dua narasumber kami tadi, yakni fungsional penyuluh lingkungan hidup DLH Kabupaten Sumeneb, Ibu Andri Tias Nurikayanti, serta Kepala Desa Lobuk Bluto, Bapak Muhammad Saleh. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami untuk dialog Kopi Pagi pada besok hari. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari dialog interaktif Kopi Pagi. Tetap stay tune di Pro 1,
kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.